Sikat. Obrolan psikologi santai tapi tetap serius. Sikat, episode ini kita akan bercerita-cerita tentang joget di kuil suci, happy dan tidak tahu diri. Pak Sutradara apa lagi ini? Happy tidak tahu diri. Ini keren ini ya. Banyak ya belakangan ini viral dulu baru sadar salah. Syukur-syukur sadar. Udah viral nggak sadar-sadar banyak. Apakah belakangan ini tempat-tempat suci ini memang lagi populer ya? Buat selfie-selfie atau buat foto-foto yang kurang pas atau mungkin kan agak beda ya. Kalau pakai baju putih latarnya hitam cocok. Kalau bikin kegilaan latarnya tempat suci bagus kali ya. Ataukah suci itu cuma konsep kuno yang udah ditinggalkan atau yang seperti yang lalu yang sempat kita angkat ya, tempat orang berdoa juga. Foto selfie ini lagi-lagi hal yang sama, mirip cuma ini lebih luas ya, internasional yang ini. Hebat sekali negara kita berhasil dikecam internasional gara-gara segelintir manusia yang ya foto selfie. Kita akan bahas lebih jauh nanti tentang fenomena ini ya. Seperti biasa kita akan didampingi oleh psikolog keluarga kita, Ibu Pauline, silahkan. Iya, hai Mr. Bear juga nonton Sikat ya, luar biasa. Kita akan mengulas lagi apa yang sudah pernah kita ulas dan ternyata ini berulang-ulang ya kayaknya. Berulang-ulang, beda tempat, beda pelaku, ya. Polanya sama. Betul, dan mungkin tidak hanya satu dua yang yang bisa apa? kita tayangkan ya, banyak sekali di luar sana. Yang mirip banyak kali ya. Ya, oke. Gimana nih Pak Ber? Apa yang mau kita bahas nih Pak Ber? Kita akan lihat sudut pandang psikologinya ya. Kenapa yang lalu kan kita hampir sepakat. Mungkin mereka orang-orang yang tidak berpendidikan. Mungkin orang-orang yang dulu suka bolos waktu sekolah. Barak militer. Tapi ini bisa keluar negeri. Harusnya ya tingkat pendidikan juga baik. Kalau yang dulu mungkin ekonominya susah gitu. Akhirnya susah belajar gitu. Ini keluar negeri ekonominya baik lah. Tapi memang akhlaknya ini yang nggak baik ya. Apa benar ya? Ini saya punya pertanyaan pertama ya Bu. Ya, oke. Dari sudut pandang psikologi seperti biasa. Di era digital ini, apakah rasa malu hanya bisa muncul kalau udah viral? Ya, rasa malu memang biasanya muncul setelah viral ya. Setelah viral gitu. Kalau nggak viral nggak ada malunya. Nggak ada malunya, tetapi akan lebih malu lagi ya. Sebenarnya kita punya rasa malu itu apapun ya, perasaan kita selalu ada di setiap orang. Tetapi kalau yang mengetahui rasa malu itu hanya segelintir, anggap saja mungkin teman sekelas atau hanya satu sekolah, ya habis itu hilang, selesai ya. Tetapi kalau ini banyak orang menonton secara online, viral, dan itu akan lebih sangat berpengaruh ya. Dan dia baru tahu rasa malu itu setelah orang atau netizen itu juga menghujat atau mengecam atau apapun itu. Gitu. Mungkin di awal dia nggak ngerti ya, sekedar ya share-share aja lah, upload aja lah gitu. Ini kan netizen yang menghujat bukan netizen dari plus 62 ya, tapi dari internasional ya. Ini kira-kira ya buat para pelaku nih ya, memang dorongan pengen viral atau memang nggak tahu ya kalau kira-kira kalau Ibu Pauline analisa dari berita tadi itu? Ya, yang pertamanya sepertinya kalau saya dalam posisi mereka pengen viral. Pengen viral. Walaupun itu salah, walaupun nggak ngerti ya awalnya kan gitu. Mereka taunya itu tidak baik, itu tidak benar setelah diviralkan dan akhirnya banyak orang bicara yang tidak benar. Begitu, oke. Pertama viral dulu deh kayaknya. Ya mereka bisa happy, ya, berjoget. Ya mereka kurang mengerti bahwa di belakang mereka ada sesuatu yang ya tidak sesuai lah dengan jogetan mereka. Latar belakangnya kurang menunjang, kurang mendukung kali. Ya, ini kan latar belakang tempat suci ya. Ya. Apa kalau udah pindah server gitu, background suci jadi estetik gitu kali ya. Terus pindah server mungkin. Loh. Oke, ini kan lagi-lagi pelakunya ibu-ibu ya. Bapak-bapaknya muncul nggak nih? Dari videonya ada bapak-bapaknya nggak nih Pak Sutradara? Ada nggak Pak Sutradara? Nih Waduh. berarti nih dorongan ibu-ibu nih, wah kacau. Gimana Bu? Ini sebagai sesama ibu-ibu,
Apakah ibu-ibu lebih pingin viral dan biar tetap spiritual gitu? Dorongannya gimana nih Bu? Apa lebih kuat di ibu-ibu atau apakah gender mempengaruhi hal ini atau tidak kira-kira? Ini pertanyaan serius nih, secara psikologi apakah gender Ya, lebih sebagai mempengaruhi wakil keinginan dari viral? ibu-ibu saya merasa malu sekali. Sebetulnya itu. Tetapi ya kalau dilihat ciri khas dari seorang perempuan dari bukan ibu ya, artinya kita melihat itu adalah gender perempuan ya. Dari jenis kelamin perempuan yang mungkin pingin diperhatikan, pingin muncul, pingin dilihat dan segala macam. Nah, di situ adalah faktor-faktor itu yang menunjang. Ini loh, nah bisa berjoget di luar negeri dan sebagainya itu. Tetapi banyak hal yang ternyata mereka tidak memperhatikan ya tentang latar belakangnya, tentang apapun itu. It's okay, nggak masalah sih sebetulnya kita mau joget, mau apapun. Yang penting di negara tersebut, maksudnya juga disesuaikan kondisinya, budayanya. Kayaknya pergeseran budaya juga masuk nih Pak ya. Pergeseran budaya. Lebih banyak mana nih pengaruh tadi ya? Pergeseran budaya atau edukasi kurang untuk orang-orang ini? Dua-duanya. Kurang edukasi. Nah ini bahaya nih ya. Bisa keluar negeri nggak bisa sekolah, gawat banget. Iya. Bisa keluar negeri, kemudian dia melihat bahwa ini sesuatu yang menarik ya. Menarik dalam arti, dalam kacamata mereka adalah sesuatu yang tempat wisata mungkin, full tempat wisata. Tetapi di balik itu kan ada sisi kerohanian yang sebetulnya kita juga harus perhatikan, harus kita hargai. Nah, edukasinya kurangnya di situ. Oke. Gitu. Kalau edukasi kurang di sana kira-kira ya dulu mereka waktu sekolah itu diajarin saling menghormati antar umat beragama nggak ya? Atau mungkin mereka nggak punya agama kali pelaku-pelaku nih? Betul. Kalau dari dulu sih kita hanya terkondisi dengan melihat secara teori ya, membaca secara teori bahwa kita harus menghargai agama lain dan sebagainya. Tetapi secara aplikasinya kayaknya kurang zaman dulu. Nah sekarang begitu banyak media sosial yang memfasilitasi, itu kita jadi lupa gitu. Ternyata pada saat tertentu yang kita pingin, ya oh ini ada suatu gerakan baru, joget nih kita sudah solid, sudah oke. Ada tempat yang memang mendukung sesuai nih kayaknya. Tapi mereka lupa ya. Ternyata itu. Oke, para ibu-ibu, para pelaku nih berakhir Anda sukses. Sekolah Anda gagal. Bu, gimana kalau besok itu Bu, kita joget-joget lagi Bu, tapi depan rumah duka. Viral kali. Ibu lagi pelakunya nggak apa-apa. Aduh. Besok cari orang meninggal, main ke rumahnya joget. Bikin konten viral pasti. Kan sekalian, mumpung udah nggak. Iya. Sangat tidak mendukung saya. Tapi terjadi loh, terjadi ya. Kalau kita bilang kalau yang lalu oke lah mungkin edukasi kurang, ini bisa luar negeri baca tulis saya yakin bisa lah. Ya. Ya kan baca tulis bisa tapi masih dilanggar. Ya mungkin. Ya. Atau konsep tentang keyakinan tentang dosanya ada yang salah mungkin Bu. Masuk nggak nih? Nah itu pengertian persepsi dosa antar mungkin keyakinan itu mungkin berbeda kali ya. Karena ini sudah di keyakinan yang lain dan kita tidak melihat bahwa oh misalnya saya punya keyakinan A, kemudian kita bertandang ke tempat keyakinan B yang kita melihat bahwa B itu di situ ada satu tempat patung atau apapun yang untuk mereka orang B ini begitu dihormati dan kita merasa nggak perlu mungkin karena kita tidak menghormati dia mungkin gitu ya sehingga kita melakukan apapun is oke aja karena dalam pengertian saya itu tidak dosa. Berarti ini dosa itu hanya mengikat satu keyakinan tertentu gitu aja ya. Berarti kalau kita melanggar dosanya keyakinan lain tuh nggak dosa gitu ya. Nah itu masuk ke persepsi masing-masing mestinya. Bukan pada dosanya kali ya, tapi kita menghargai, menghormati. Ya, karena kan atribut atau peralatan atau apapun yang ada dalam suatu keyakinan tertentu kan berbeda-beda pasti ya. Nah, itu yang kurang pada diri kita. Pemahaman bahwa itu merupakan sesuatu benda yang suci di keyakinan orang lain.
dan itu kita harus hormati walaupun tidak ada tulisan apapun di situ. Tapi di situ kan sudah menunjukkan bahwa ini mereka pakai untuk berdoa, untuk sesuatu yang sakral, untuk sesuatu yang suci, yang agung. Nah, mestinya sih tidak sepantasnya kita melakukan hal-hal yang menurut kita yang merasa nyaman, happy, oke di depan itu. Kan yang penting terkenal, Ibu. Ya. Viral. Ibu-ibu Gak apa-apa, lagi. lumayan. Cepat terkenal, nanti ke kuburan joget-joget. Ke kuburan keyakinan lain aja, kan gak dosa. Kalau keyakinan sendiri kali dosa. Oke. Ya. Kalau kita lihat lebih jauh ya, tadi kan ada dorongan ingin viral ya. Atau bisa aja mungkin benar-benar nggak tahu apa-apa ini ibu-ibu ini. Terus akhirnya booming kontennya. Dan dia nggak berpikir akan seperti ini ya. Tapi ini kembali ke kesadaran kita ya. Ya. Kan udah jelas itu bukan, ya mungkin jalan-jalan lah pelesiran. Tapi kita jalan-jalannya ke tempat ibadah ya. Saling menghormati lah. Kemudian lebih jauh lagi ya. Kalau itu tidak terekam kamera, berarti kita nggak pernah tahu ada peristiwa itu. Betul. Kalau kita nggak pernah tahu ada peristiwa itu terjadi ya, mungkin nggak sih selama ini sebenarnya peristiwa itu sudah banyak, tapi tetap terjadi. Ya. Berarti bisa jadi di tempat wisatanya mungkin nggak ada tulisannya Bu, dilarang berfoto, atau mungkin bahasanya dengan bahasa yang nggak dipahami. Ya. Ya kan? Jadi kita juga bisa lihat sisi yang lain. Bisa aja sih, mungkin si ibu-ibu ini nggak paham. Terus kemudian sudah ada petunjuk bahasa, tapi bahasanya mungkin bukan bahasa yang bisa dipahami. Ya. Ya kan? Nah, kira-kira nih dari para pelaku kan waktu dihujat tuh dia pasti malunya luar biasa ya. Ya. Dengan dia minta maaf tuh rasa malunya hilang nggak Bu kira-kira? Ya, dengan minta maaf mestinya tidak hilang sepenuhnya ya, karena ini kan memang tekanan sosial yang cukup luar biasa. Tidak hanya minta maaf, sekedar minta maaf, tetapi juga mengubah perilaku tersebut. Artinya next kalau ada sesuatu itu jangan sembarangan juga. Karena bagaimanapun, ya bagaimana kalau kita juga melakukan hal sama pada keyakinannya. Tentu dia juga tidak mau terima. Nah ini buat para pelaku ya, siap-siap. Kalau dibalas harus senyum juga, tinggal minta maaf selesai. Oke, kalau seperti itu berarti yang gagal di mana nih Bu? Pelajaran apa nih yang gagal nih? Kenapa psikologi masyarakat jadi seperti ini? Dorongan-dorongan yang nggak bisa terkontrol. Ada pelajaran apa yang dilewatkan kira-kira waktu sekolah dulu? Ya, kalau menurut saya anggap saja semua guru sudah menjelaskan tentang etika ya, tentang saling menghargai, menghormati. Anggap saja begitu ya di seluruh Dianggap dunia. aja ya. Dianggap saja seperti itu ya. Walaupun tidak detil, walaupun mungkin ada beberapa yang tidak menjelaskan satu dua hal. Tetapi ya seiring berjalannya waktu dengan pertumbuhannya sebagai seseorang yang sudah menjadi dewasa, mestinya itu masih ada dalam pola pikirnya bahwa dia tahu mana yang betul, mana yang enggak. Masuk di moral berarti ya. Nah, Pelajaran moralnya gagal nih. betul. Nah, tetapi jangan, kita juga harus melihat bahwa lingkungan, bagaimana lingkungan mempengaruhi dia. Termasuk adanya media sosial ini kan pengaruhnya juga besar gitu. Nah, kalau melihat ternyata joget-joget, ada orang yang joget-joget di sana, mungkin di lapangan, mungkin di tempat olahraga atau apapun. Kenapa saya nggak boleh joget-joget di tempat yang mungkin dianggap wisata, tetapi ada keyakinannya di situ. Nah, dia mungkin sama menyamaratakan persepsi itu. Yang gagal muridnya apa gurunya nih Bu? Agak susah ya. Gurunya gagal mendidik murid apa muridnya gagal dididik guru nih masa kecil nih para ibu-ibu nih. Ini asik nih, soalnya pelakunya ibu-ibu, bapak-bapak nggak kena ini. Iya. Bapak-bapak mana mau nih joget Bapak-bapak kayak gitu. ini normanya bagus-bagus. Gitu ya. Cuma kelakuannya kayak di podcast-podcast lalu lah, nggak beda sama hewan. Iya, ya. Oke. Ya, yang suka menonjolkan diri, menunjukkan sesuatu yang membanggakan menurut mereka adalah ya ibu-ibu deh kayaknya. Aku jadi malu. Kalau kan lagi zaman ya, ibu-ibu hobi show off, bapak-bapak
sering keciduk, sama-sama viral. Ini kan lagi zaman modern nih, di mana saat kamera nyala, otak off. Banyak ya. Ingat ya, hati-hati ya. Kamera nyala, otaknya jangan di off. Nanti jadi kayak begini nih. Gawat sekali. Pelajaran kita selama hidup jadi hilang sia-sia gitu aja setelah kontennya viral. Ini kan yang masalahnya, malunya bukan cuma satu gelintir, satu kelompok, satu golongan, satu negara nih. Ya. Plus 62 kita kena semua. Bikin malu lah. Seandaikan ya, ini andaikan lagi. Karena kita belum pernah ke tempat sana nih. Kita belum berhasil nabung dan berangkat ke sana nih. Tunggu podcast booming kali ya, kita nabung, kita berangkat. Kita lihat tuh di sana ada aturannya nggak gitu. Andaikan ya di sana tempat suci tersebut ternyata sudah ada aturannya nih Bu. Bayangkan ya, ada aturan dilarang berfoto, apalagi berjoget dan menari dan merekam di sini. Ya. Tetap dilanggar masih. Ya. Ini kenapa kira-kira? Nah itu masuk lagi ke moral. Dia nggak ngerti ini benar atau salah. Ya saya tadi juga sempat mau bertanya tentang itu. Apakah di tempat taruhlah tempat rohani itu tempat yang mungkin dianggap wisata untuk orang yang tidak pernah melihat patung atau apapun itu ya. Nah itu sudah ada tulisannya atau belum? Kalau tadi dibilang sudah ada, sudah dengan jelas batas foto, batas membuat apapun di situ. Walaupun tidak ada petugasnya, selayaknya kita tetap menghargai. Ya, gimana pun kita cari spot yang lain lah. Kan di sekitar situ juga ada tempat-tempat yang lain karena saya yakin tidak hanya tempat itu saja yang menarik ya. Menarik untuk kita hormati, tetapi kita bisa cari spot yang lain kalau memang mau mengaktualisasikan diri dalam bentuk joget atau apapun itu. Ya. Nah ini ya. Jadi ekspresi itu boleh, tapi kita harus sadar tempat ya. Sadar diri, sadar tempat. Ada tempat-tempat yang memang disiapkan untuk spot-spot foto lah. Ya kita kan mungkin saya nggak masuk ya, tapi para manusia ini kan sadar lah ya, bisa berpikir ya ini. Saya kan beruang nggak apa-apa kali. Ini aja pakai baju kok, nggak foto-foto sembarangan. Ternyata di sana tuh ada peraturannya. Oke, ini dari Pak Sutradara. Peraturannya ada, ternyata dilanggar. Diperbolehkan mengambil foto dan video, tetapi pertama berpakaian sopan, hindari flash, hormati area suci, dan berperilaku yang pantas. Nah, wah yang dilanggar banyak nih. Perilakunya udah nggak pantas juga. Oh mungkin jogetnya itu joget suci. Mungkin kan banyak tuh tari-tarian suci. Berpakaian pantas udahlah jelas pantas. Perilakunya aja nih, perilakunya nih. Ya. Lebih banyak kesalahannya lah. Ya tetap salah lah, tetap salah. Cuma kebetulan dia nih jadi karena direkam, diviralkan akhirnya jadi viral. Mungkin banyak teguran-teguran. Beberapa kali juga di sekitar sini juga ada pelanggaran seperti itu. Tapi ini kebetulan yang kena sorot plus 62-nya kita ya. Ekspresi kalau kita lihat ya. Manusia ini butuh banget gak sih buat ekspresi? Ya butuh lah. Mengekspresikan diri. Kita kan banyak hal yang bisa kita ungkapkan. Karena itu salah satu cara untuk menyampaikan pendapat ya. Dalam bentuk tulisan bisa, gambar, musik, atau apapun itu. Mengekspresikan diri. Kan belakangan bentuk ekspresi ini jadi digital ya. Nggak cuma di tempat suci sih. Saya banyak lihat anak-anak mungkin sekolahan gitu ya. Kalau bisa joget di depan ruang kepala sekolah gitu nggak ketahuan. Posting, viral, ketahuan, dipanggil. Kan banyak nih. Akhirnya kan jadi terlanggar. Apa kita belum siap ya sebenarnya untuk melek internet dan seperti ini, seperti sekarang. Karena kan ini semakin hari makin banyak aja nih yang ajaib-ajaib begini. Ya. Kadang di situ saya berpikirnya adalah adanya jarak antara tradisi kita budaya dengan teknologi sekarang ya. Nah, kita masih punya tradisi ketimuran, adat atau apapun, kesopanan, etika semua yang sebetulnya masih layak untuk kita pertahankan, untuk kita lestarikan. Tetapi kadang-kadang di sisi lain secara teknologi orang memanfaatkan di situ. Ya, jadi apapun yang menjadi ekspresi, walaupun itu melanggar norma, walaupun itu melanggar budaya atau adat atau apapun, ya karena merasa saya punya hak, kita punya hak yang sama, kita berhak melakukan atau mengekspresikan apa yang menjadi pemikiran kita. Akhirnya jadi
masalah di situ ya menurut saya. Kan kita sebagai orang timur ya, kalau kita lihat sudut pandang psikologinya ya, salah satunya ya ada sebuah teori yang dari S ya, di mana kalau ada mayoritas yang salah, banyak orang ikut mayoritas yang salah. Ya. Biarpun mayoritas itu salah, dia ikut-ikutan. Kenapa? Biar tidak berbeda. Sekarang beda nih. Ada mayoritas bener, tapi dia milih jadi salah biarpun itu minoritas. Yang penting viral. Teori psikologinya berubah nih Bu. Kira-kira gimana nih? Bukan teorinya yang berubah, manusianya. Wah, ini para sesepuh kita di dunia psikologi bisa bangkit dari Iya, kubur nih betul, kalau lihat. bisa marah mereka. Susun ulang teori nih kali. Ya ini agak gawat ya. Kalau dulu orang takut kelihatan beda. Bahkan sampai di kondisi ya dulu pernah ya ada generasi sebelum-sebelumnya lah, mungkin generasi kita ya, dimana kalau kelihatan beda janganlah, mendingan kelihatan mirip, pakai pakaian juga jangan mencolok. Kalau bisa rata sama gitu, biar nggak terlalu kelihatan. Sekarang kan nggak, beda nggak apa-apa, muncul kalau bisa viral. Di satu sisi positif kalau munculnya untuk hal-hal yang sifatnya positif, kalian bikin sebuah karya gitu, dunia melihat bagus. Ini juga karya sih, karya joget, cuma tempatnya aja nggak pas gitu ya. Tapi ini kan jadi suatu tindakan yang berani menyimpang, berani salah untuk sebuah pencapaian, ekspresi tadi. Hal-hal ini belakangan berkembang pesat saja, media digital kita muncul ya. Kalau dulu kita pengen viral gitu mesti masuk layar kaca, layar TV gitu susah lah. Prosedurnya panjang. Kalau ya harus ada nilai plus lah, kalau dulu mungkin baru masuk ke media TV gitu. Ya plusnya ini juga, saya nggak bilang kalau zaman dulu juga semuanya positif ya. Plus kacaunya juga dulu masuk TV, cuma pakai baju orange gitu. Kalau sekarang kan mungkin nggak. Tapi kan sekarang semua orang serasa bisa jadi sutradara untuk dirinya, ya kan? Jadi ekspresi itu medianya banyak sekarang. Perlu nggak sih kira-kira ada pembekalan khusus secara psikologi sehingga nanti generasi yang sekarang ini ke depan nggak semakin runyam gitu? Kan sekarang orang sudah kalau pegang handphone scroll ya. Saya banyak lihat mulai anak kecil-kecil sampai orang dewasa lah, pegang handphone scroll, lupa semua. Betul. Keluarga lupa, pasangan lupa ya, pasangan orang mungkin malah inget ya. Habis itu pekerjaan lupa, oh banyak lah yang lupa. Kenapa? Karena scroll, bahaya sekali nggak nih? Sangat ya, menurut saya sangat bahaya kalau. Jadi sebetulnya kita juga harus mengimbangi bahwa kemajuan teknologi itu kita juga perlu screening juga dengan budaya kita. Mana yang perlu, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Jadi kadang-kadang karena pengaruhnya itu luar biasa dan mungkin orang tidak melihat kesalahannya, tapi melihat keviralannya. Ya, yang penting viral. Nggak mau tahu itu nanti benar atau salah, itu baik atau buruk, atau itu berguna atau bermanfaat atau semakin menjerumuskan. Sudah nggak mau tahu. Yang penting pertama viral dulu. Gitu. Jadi tidak ada filternya, tidak ada screeningnya atau apapun itu, sehingga setelah kejadian nih ya ada banyak komentar dan segala macam tuh. Tapi kalau saya melihat komentarnya berarti orang masih care soal kesopanan, soal menghormati dan segala macam ya. Nah di situ baru mereka sadar bahwa apa yang telah mereka lakukan itu salah atau tidak sesuai. Gitu. Kan sekarang saking ekspresifnya manusia ya. Kalau kita mau scroll konten gitu ya, itu yang muncul juga yang ajaib banyak gitu loh. Yang menyimpang juga banyak ya. Tapi masih dapat panggung mereka. Kalau kita kasih panggung terus gitu ya, lama-lama isi konten-kontennya ya banyak kan yang menyimpang. Tapi sekali lagi netizennya juga seneng kasih panggung kan. Dan kalau saya amati berita ini ya, mereka pelaku baru minta maaf setelah viral. Padahal tahu kan sebelumnya ini salah. Tapi mereka memilih nggak minta maaf dulu. Viral dulu baru akhirnya minta maaf. Padahal tahu salah. Nah kira-kira, dan pelakunya ini orang timur loh. Saya nggak sebut negara ya, karena kita udah tahu jelas tuh plus 62. Kan kita ini orang timur jelas-jelas. Kita dilatih, dididik untuk ya punya kesadaran yang lebih baik lah. Mungkin kalau yang di barat sana lebih logis, kita lebih bermoral lah. Tapi kalau kayak begini ceritanya kan moral kita benar-benar diinjek-injek nih. Apakah mungkin evolusi manusia sekarang di timur ini sudah mulai melupakan hal-hal ini ya, etika, aturan, moral. Akhirnya kan
ya viral dulu lah, minta maaf. Akhirnya mereka minta maaf ya juga bukan karena sadar, tapi karena malu aja biar kasusnya selesai, nggak sampai dibawa ke pengadilan mungkin kalau ada yang nuntut. Tapi bukan karena sadar. Dan kemudian ya hal-hal seperti ini kan jadi bibit-bibit yang mungkin para pengejar view ini juga, wah itu aja dimaafin habis minta maaf. Kenapa kita nggak buat juga yang viral, besok rumah duka juga joget. Ya, sangat mempengaruhi ya evolusi ini, kita bisa mengarah ke sana, ke sesuatu yang tidak kita harapkan dan mengubah semuanya. Ya, dan akan mempengaruhi orang-orang yang merasa tadi mungkin tidak mendapat panggung yang semestinya, akhirnya ikut melakukan sesuatu yang sama. Karena dia melihat bahwa oh ini apa, ada sesuatu yang beda, yang lain yang ditanggapin orang. Viral dulu baru minta maaf ya. Dan itu setelah itu mungkin juga tidak ada tindakan lanjut lainnya ya. Yang penting sudah minta maaf, oke. Orang kan juga sudah lupa habis itu. Mungkin ada masuk yang lain dan segala macam. Oke, ini ya bisa mengarah ke sana nih Pak Ber. Ini menarik ya, kayak mau gali lebih luas nih. Saya dapat banyak perenungan dan statement-statement bagus nih dari Ibu Pauline. Ibu Pauline, dari sudut pandang psikologi ya, media sosial yang maju, internet yang maju, yang serba cepat, platform-platform media sosial yang berkembang bebas. Menurut Ibu Pauline, dari sudut pandang psikologinya, ini memajukan kita atau mendegenerasi kita? Semuanya saya melihatnya pasti 50-50 ya. Oke. Dampaknya ada plus minusnya. Mari kita hitung dampak positifnya apa aja dulu. Positif dulu, yang baik-baik dulu lah. Dampak positif kemajuan kemajuan media sosial yang maju banget, internet yang maju banget, informasi yang tanpa batas ini, dampak psikologi positifnya apa aja nih? Ya, tidak ada batasan untuk kita berkembang, berkreativitas. Berkembang, oke. Berkembang kemana nih? Berkembangnya udah mulai miring-miring nih belakangan. Berkembang ini masih luas nih. Berkreativitas sesuatu yang positif. Oh, berkreasi sesuatu yang positif. Lebih rinci lagi ya. Oke, kita lebih mudah berkembang karena sarana informasinya banyak. Tapi kan para pembuat konten nggak dibekali standarisasi. Kalau berkembangnya dia asal-asalan bicara gitu, tapi dia udah terkenal kan juga miring berkembangnya. Nah, itu dia. Masalahnya juga di situ. Kita selama ini juga waktu pertama mendapatkan sosial media yang begitu beruntun ya mungkin ya. Lalu orang juga langsung mempraktekkan apapun, ya try error dan sebagainya, itu ternyata dari situ orang makin berlomba-lomba untuk membuat sesuatu yang disenangin orang. Apa sih kira-kira yang orang suka? Apa sih kira-kira yang orang mau menonton? Ya, akhirnya mereka juga tidak melihat itu dari segi moral, baik atau buruknya, benar atau salahnya. Yang penting viral dulu aja tadi. Gitu. Berarti ini perkembangan positifnya berkembang bebas, perkembangan negatifnya adalah ngejar viral. Ya. Berarti kalau ngejar viral nggak boleh nih Bu, sudut pandang psikologinya salah nih. Wah, gawat juga nih. Ya. Tapi kalau sesuatu yang positif saya kira efeknya akan baik ya. Walaupun dia tidak seviral sesuatu yang negatif, walaupun dia hanya sedikit atau minoritas atau apapun, tapi banyak di luar sana para netizen yang masih bisa menjaring, memfilter sesuatu yang tidak benar. Ya, dia akan mencari sesuatu yang paling nggak membuat dirinya berkembang menjadi sesuatu pribadi yang lebih baik, lalu dia bisa share, yang diharapkan dari dia membagikan itu akan banyak orang juga terpengaruh sesuatu yang baik, yang positif. Masih tetap ada konten kreator yang positif ya? Ya. Karena kalau kita lihat ya amat-amatin belakangan ya, kan kebetulan itu ya netizen kita nih hobi gitu, suka gitu kalau lihat konten-konten kayak orang kepleset, mungkin gulung-gulung, sesuatu yang agak-agak dalam tanda kutip bodoh gitu ya. Laku dibanding konten-konten yang mendukung ya, konten-konten yang edukatif itu nggak laku, view-nya kecil. Kenapa ya? Nggak bikin ketawa, nggak seru gitu. Kayak lihat penderitaan orang itu asik gitu. Kemudian
banyak orang di negara-negara yang kita bisa bilang cukup maju lah dibanding negara kita. Mereka sangat menghargai namanya privasi ya. Nggak dikit-dikit diposting. Dan saya juga yakin cukup banyak orang Indonesia yang udah mulai aware dan mulai sadar nggak semua hal butuh diposting. Tapi lebih banyak lagi yang dikit-dikit diposting. Ini kira-kira mereka yang sibuk posting ini dikit-dikit show off posting nih media sosial, grup atau mungkin di status gitu. Wah saya terluka, sakit hati, si ini selingkuh, wah posting semua. Rumah tangga pribadi diecer-ecer itu. Itu gimana itu ceritanya Bu? Nah ini sudah mulai ada masalah pada dirinya berarti ya. Karena orang biasanya itu sebetulnya juga kembali kepada masing-masing. Apakah dia dengan mudah bisa membagikan segala apapun yang dia punya. Sebetulnya ada... Lebih terbuka kan dia berarti? Ya, memang menjadi lebih terbuka, tetapi kebablasan kayaknya. Terbukanya salah. Terbukanya salah. Ayo hati-hati itu ya. Biasanya ibu-ibu suka nih loh. Ibu-ibu lagi. Iya, karena sebetulnya sesuatu ada yang memfilter ya. Diri kita juga harus bisa filter. Ini benar nggak? Ini boleh nggak di-share? Di tempat sesuatu yang umum atau hanya orang-orang tertentu atau apapun itu. Ya, sebetulnya ada contoh karena kita juga melihat contoh misalnya entah para petinggi atau apapun, artis atau siapapun mereka dengan mudahnya share tentang rumah tangganya atau sesuatu yang menimpa dia. Nah, yang dianggap itu sebetulnya tidak benar ya, untuk konsumsi keluarganya dan sebagainya itu aja, tetapi ternyata bisa di-share ke banyak orang. Nah, mungkin ada motivasi tertentu di balik itu semua. Supaya tahu begini loh, sosok yang mereka idam-idamkan, yang mereka idolakan itu ternyata punya sifat yang kurang baik mungkin seperti itu ya. Berarti balas dendam dong. Ada sesuatu yang lain, tujuan yang lain. Atau mungkin tiap manusia punya dorongan kuat untuk jadi artis gitu kali ya Bu. Artis dan aktor. Dikit-dikit sharing. Saya sering lihat di. Ya. Saya kebetulan bukan orang yang suka posting ya. Tapi saya mengamati banyak hal. Wow. Hal paling kecil pun udah di-post sekarang. Kadang kita bisa ngikutin kehidupan orang lain gitu yang bukan artis gitu dengan ngeliatin media sosialnya. Dan ya rame juga followernya banyak. Tapi kembali lagi, ini banyak ya sekarang. Sibuk bikin konten daripada ngerti isi konteksnya. Ini hati-hati. Bikin konten itu bagus tapi harapannya adalah paling nggak isi kontennya, konteksnya ngerti lah. Kalau baru tahu sepenggal dua penggal udah bikin konten. Yang terjadi adalah pengikut kalian kasihan, kenapa kepleset bareng kalian. Kan banyak sekali belakangan. Dikit-dikit posting. Yeah. Begitu ditanya salah minta maaf. Syukur-syukur minta maaf. Banyak juga yang ngeyel. Udah tahu salah malah diposting. Dan yang ngerasa paling bener gitu. Yeah. Banyak. Ya, mungkin untuk mereka perlu validasi kali ya, pengakuan. Perlu pengakuan, perlu validasi seperti yang tadi ya. Ada pergeseran kan udah ada mulai. Pergeseran ya. Mungkin di waktu sebelumnya mereka punya masalah tertentu yang mau menunjukkan bahwa ini aku yang benar. Ya, di awal seperti itu. Tetapi mungkin jadi kebablasan setelah masalah ini selesai. Nah, ternyata nyaman ya. Ternyata ada yang mendukung, ternyata ada yang memihak diriku gitu. Nah, ngerasa dapat dukungan, dikasih panggung. Betul. Akhirnya keterusan segala sesuatu yang masalah itu sudah selesai dan apapun itu akhirnya dia membuat sesuatu yang bisa membuat orang lain menjadi pesona ya, positif. Sisi positifnya ada seperti mungkin kemarin kalau dulu kita punya berita nyangkut gitu dalam artian kita punya problem. Orang terdekat nggak mengerti, lingkungan luas nggak tahu. Sekarang dengan kita sambil di live nih, grebek pasangan selingkuh, wah booming tuh pasti banyak yang nonton. Akhirnya besok ditangkap pasangan. Ya itu pilihannya, tapi itu masih hal positif lah. Karena paling nggak kalian memang grebek udah siap-siap pisah gitu. Ini kadang konflik kecil sama pasangan posting, kayaknya masalah pribadi kalian tuh dapur rumah tangga kalian tuh jadi konsumsi follower kalian semua. Kebayang gak itu? Dia cer-cer gitu gimana ya rasanya? Konten-konten receh. Ya. Yang penting dapat inilah. Supaya seperti yang kemarin lah kita bilang melek ya.
Kita harus melek-melek untuk baca ya, karena kadang judulnya, isinya hanya untuk hook aja narik, isinya beda, akhirnya orang salah kaprah. Kemudian udah jelas tuh konten-konten salah, itu berita nggak terjadi, kalian poles, yang penting dapat view, jangan. Ya karena para penontonnya juga merasa ya nonton tetap diikutin sih kadang Bu, ditonton. Iya. Saya banyak lihat orang udah tahu tuh beritanya hoax, tetap aja ditonton, di-share lagi. Betul. Kan ini banyak dan nggak positif. Jadi kalau kita bilang perkembangan media digital ke psikologi manusia, positifnya mungkin ada, tapi mungkin degenerasinya juga lebih banyak loh ini. Sekarang anak kecil lebih bisa bikin ngupload tuh tahu loh, tombol upload tuh dari kecil udah ngerti loh. Tapi ketemu orang yang lebih tua untuk salam aja nggak mau, sembunyi, menghormati nggak bisa. Terus kata-kata keramat kebun binatang itu makin asik, banyak yang denger nih anak-anak, makin suka. Seperti yang saya kapan hari sempat angkat ya kita. Anak kecil bicara itu masih sepenggal-sepenggal gitu. Tapi kalau maki-maki panjang gitu kan, dapat dari mana? Ya dapat dari medsos. Yeah. Lihat si ini tokoh yang dia idolakan. Maki-makinya panjang, dia ikut maki-maki satu rumah. Dan filternya nggak ada. Yeah. Ya kan? Kan memang dari media sosialnya, dari tempat upload video sudah dikasih batasan aturan video untuk anak-anak, video untuk dewasa. Tapi penguploadnya nggak mau tahu lah, hajar aja upload untuk semua. Biar yang penting bisa ditonton, view-nya naik. Tapi lagi-lagi kalian memberikan generasi ke depan hal-hal yang kurang positif ya. Kalau di zaman kita mungkin makian sepanjang itu bisa berakhir dengan penguncian diri di kamar gitu. Kalau sekarang kadang orang tuanya anggap juga biasa aja. Ini salahnya siapa lagi? Orang tuanya juga bikin konten. Nah, orang tuanya juga bikin dan mungkin orang tuanya nggak berpikir dampak jangka panjang psikologi perkembangan si anak ini ya. Kan sekarang anak-anak kalian masih kecil, nanti lihat ya perkembangannya makin dewasa akan makin kelihatan dan kita bisa lihat dampaknya. Kan kita baru mulai booming ini ya, booming medsos-medsosan ini kan zaman COVID kemarin ya, itu melejit sekali ya, sama kayak tahun 2000-an ya .com booming itu. Nah ini sekarang booming lagi nih. Indonesia masuk era super digital nih sejak COVID itu tahun berapa ya? 2019. 19, sekarang 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 2025. 6 tahun kurang lebih. Kalau waktu itu para bocil-bocil itu umurnya 3 tahun, berarti sekarang umur 9 tahun. Kita lihat 3 tahun lagi. Apakah para remaja kita di negara ini makin wow positif atau negatif? Ini akan kita bisa lihat nanti. Paling nggak ini bisa jadi acuan kita, tolak ukur kita. Ya harapan kita bukan dari orang-orang terdekat kita nanti yang bikin viral-viral ajaib ya. Tapi hati-hati, sekarang kita masih punya kesempatan. Awasi saat pegang gadget gitu, lihat apa yang ditonton. Apa yang dilihat, edukatif nggak, positif nggak, sesuai umurnya nggak, itu yang paling penting. Sesuai umurnya nggak, karena kalau yang udah dewasa gitu ya terserah lah ya mau tonton apa, udah kesadaran diri. Tapi yang anak-anak ini kita mulai harus awasi. Apakah tontonan mereka sesuai umurnya? Mungkin hanya tontonan film-film kartun tapi mengandung pesan-pesan yang bisa berbahaya. Ini banyak ya. Betul. Saya sempat awasi ada berapa film-film kartun yang ujung-ujungnya bunuh diri. Ini kebayang ya, anak kecil. Kehilangan, stres, sedih, sayat-sayat tangan. Nanti dia gede ya ditiru sayat-sayat tangan. Nggak salahnya siapa-siapa, tapi ya salah kita yang nggak ngawasin. Ini cukup banyak konten-konten kartun yang kelihatannya hanya kartun kalau kita lihat sekilas, tapi kalau kita ikuti jalan ceritanya, wah itu dark banget, gelap banget, dan itu beredar loh di kalangan anak-anak. Mungkin kapan-kapan kita angkat ya konten-konten berbahaya yang ditonton sama anak kecil ya. Saya banyak amati ya, cukup banyak kasus anak-anak yang kalau dilihat sekilas gitu sama orang tua, konten ini aman. Tapi kalau kita ikuti ceritanya, ini mengarahkan ke sebuah cerita yang bisa endingnya serem-serem loh. Bunuh diri, pergi dari rumah, bahwa orang tua itu jahat, ini ada. Saya kurang tahu pembuatnya apakah memang kelompok yang ingin menyajikan hal-hal berbahaya seperti ini atau tidak, tapi ini beredar. Kita kembali cerita joget-joget lagi nih. Ya. Oke, dari cerita joget-joget di depan kuil tadi Bu, ada pembelajaran apa yang kira-kira bisa di-sharing, bisa dibagikan untuk para sahabat-sahabat kita di 62 nih? Ya, pembelajarannya adalah jangan dengan mudah kita share apapun yang kita buat. Ya. Boleh kita berjoget atau melakukan tindakan yang positif, karena joget memang tidak salah. Ya, kita melakukan sesuatu yang
secara aturan umum itu oke, tidak salah. Cuman kita perlu lihat juga di mana kita berada. Ya, apakah itu mempengaruhi atau merusak apa yang menjadi suasana dalam lingkungan itu. Kalau itu memang tempat wisata, oke, kita lihat juga apakah tempat wisata itu juga ada benda-benda rohani atau apapun yang ada di situ. Kalau memang masih ada, ya kita cari tempat yang lain, masih banyak tentunya. Nah, dan tetap untuk saling menghargai. Sesuatu apapun itu, sekecil apapun itu, walaupun itu mungkin tidak sesuai dengan keyakinan kita, walaupun kita melihatnya bahwa itu bukan salah kita, dosa kita, tetapi menghargai, menghormati itu lebih baik. Ya, walaupun kita juga nggak tahu itu benar atau salah, tapi kita masih lebih baik menghargai daripada melakukan sesuatu yang akhirnya dihujat oleh banyak netizen. Jadi kita harus betul juga memilah dan memilih yang baik, sesuatu yang akan kita lakukan. Karena kalau sudah viral, yaitu menyangkut banyak hal ya, tentang pribadi kita, tentang kondisi kita, tentang apapun yang mempengaruhi tentang diri kita. Walaupun mungkin habis minta maaf ya orang lupa. Ya. Dan mungkin akan ada lagi di tempat lain. Tapi setidaknya kita bisa filter lah gitu. Kalau sudah terjadi mungkin nggak perlu viral kali ya. Nah, ini Cukup untuk konsumsi sendiri ya. Tapi bagaimanapun ya kalau justru karena dengan viral itu orang jadi tahu, mungkin pelakunya juga menjadi tahu ya bahwa itu tidak benar. Gitu Pak Ber ya. Oke, terima kasih Ibu Pauline. Ya, menarik ya, seperti yang saya bilang tadi, tolong. Kalau kameranya on, otaknya jangan di off. Bahaya, benar-benar bahaya. Manfaatkan kemajuan teknologi buat belajar. Dan belajarnya bukan belajar yang kurang tepat. Belajar positifnya banyak. Bantu, teman-teman netizen bantulah. Konten-konten kreator yang isi kontennya baik, positif. Jangan yang diikutin atau dibuat ketawaan yang kurang-kurang positif ini. Agak berbahaya nanti. Dan nanti kita lihat ya berarti. Saat anak-anak kalian, generasi muda kita, yang dulunya usia sekitar 3 tahun waktu ini booming, berarti nanti di saat mereka berusia 12 tahun kita baru tahu benar-benar dampak medsos sekarang ini positif atau negatif, nanti akan kelihatan. Terima kasih semua. Semoga apa yang kita bahas ini bawa hal yang positif, hal yang baik. Sekali lagi, podcast kita ini, obrolan kita belum tentu benar. Tapi semoga ada sudut pandang positif yang bisa didapat dari konten-konten ini. Sekali lagi, kita yang terbaik berusaha mengajak para sahabat untuk melihat dari sudut pandang psikologinya, dorongan-dorongannya, atau mungkin kenapa sih kondisi-kondisi ini terjadi. Saat ini kita mau cerita-cerita tentang mencuri di negeri orang. Ini cerita atau berita lagi booming ya. Ini fenomena luar biasa ya. Warga kita plus 62 ke negeri orang, tujuannya bekerja, tapi ternyata melakukan pencurian. Ini agak-agak luar biasa ya. Ya, berangkat ke negeri asing ini nggak mudah, apalagi pergi ke negeri yang hukumnya ketat ya. Dan satu lagi, membawa nama bangsa di negeri orang, tapi malah bikin malu negara kita sendiri. Kalau dari berita yang kami dapat, katanya konon ada cerita bahwa mungkin kebutuhan ekonomi untuk keluarga yang sedang sakit. Tapi kembali ya, sejak kita kecil kita dapat pelajaran dulu namanya PMP, kemudian jadi PPKN. Kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi. Kepentingan negara di atas kepentingan golongan. Nah ini buat kepentingan pribadinya atau keluarga, dia merusak nama sebuah negara. Nah ini kita akan lihat, kita akan bincang-bincang dari sudut pandang psikologinya. Kenapa? Apa karena guru PPKN-nya gagal atau memang karena ada apa? Nanti kita akan bahas sama-sama ya. Seperti biasa kita akan ditemani oleh psikolog keluarga kita. Ibu Pauline silakan. Iya, terima kasih Pak Ber nih. Mendengar atau melihat hal ini memang betul-betul hal pertama yang saya respon adalah memalukan. Sangat malu saya sebagai orang Indonesia. Gitu. Ya, oke. Lanjutnya gimana nih Pak Ber? Apa yang mau kita bahas nih?
Pernah nggak sih Bu ada keluarga sakit gitu? Ya pernah, ada lah. Dan di kondisi itu lagi materi kekurangan, pernah nggak ngalamin? Pernah. Menghalalkan segala cara nggak? Masih dalam pertimbangan ya? Sampai berpikir untuk mencuri nggak? Tidak. Kenapa? Ya, selagi kita masih bisa ada usaha lain dibanding usaha mencuri itu, kenapa kita lakukan? Kalau udah jalan buntu gitu, nggak ada lagi yang bisa. Menurut saya pasti ada sih, pasti ada. Tapi kalau udah jalan buntu ya artinya betul-betul misalnya sudah nggak bisa lagi, tetap minta bantuan. Gitu. Meminta bantuan ya. Tetap minta bantuan walaupun mungkin kita sudah melakukan bantuan kepada orang-orang yang kita kenal gitu ya. Tapi kalaupun itu tidak bisa, mungkin orang juga punya kepentingan atau kesulitan yang lain, tetap kita berusaha mencari bantuan. Oke. Ya. Kira-kira ya dari sudut pandang psikologinya ya, apa sih yang membuat seseorang bisa melakukan pencurian saat berada di sebuah negara asing ya, yang hukumnya ketat? Kita tahu Jepang hukumnya ketat sekali ya. Ya. Dorongan apa sih kira-kira yang bisa menyebabkan hal ini? Nah, dorongan untuk mengetahui bahwa di tempat itu akan bisa terpenuhi apa yang menjadi kesulitannya. Dorongan yang kuat bahwa dengan dia bekerja di luar negeri akan dapat banyak penghasilan dari situ, lalu dia bisa membantu atau mengobati orang tuanya yang sedang sakit. Waktu itu kan alasannya seperti itu. Mungkin dorongan sayang pada orang tua juga bisa sampai akhirnya melakukan hal tersebut, lalu menggantungkan memberi harapan bahwa di tempat dia bekerja di luar negeri yang notabene itu akan menghasilkan banyak uang, nah di situ dia akan bisa membantu orang tuanya. Kalau kita lihat dari ceritanya nih kan, ceritanya ya, sekali lagi ceritanya ya. Kan akhirnya karena tindakan impuls dia yang sesaat ini akhirnya mungkin sahabat-sahabat yang TKI kita yang lain juga kena imbasnya. Ya. Sebagai seseorang yang dia sampai lulus lah ya jadi TKI, seharusnya dia cukup sudah ada tes-tesnya lah, nggak asal berangkat kan kayak gitu ya. Ini kegagalannya ada di mana nih kira-kira? Apakah memang mungkin ya? Kan TKI nggak cuma dari negara ini. Banyak juga yang mengalami kondisi yang sama seperti dia. Tapi ini spesial nih, sudah tahu negara ketat, berangkat susah, bawa nama negara, tetap nyuri. Ini kan suatu dorongan yang tidak umum. Apakah mungkin ya orang ini memang ya secara psikologinya bermasalah, sampai menghalalkan segala cara? Kan banyak nih sekarang psikologi bermasalah untuk sebuah kebutuhan handphone mewah, jual diri, kan banyak tuh. Ini kira-kira kegagalan kita ada di mana nih, sampai orang nggak bisa kontrol impulsnya? Ya, kemungkinan orang ini sudah stres di awal ya. Jadi kemungkinan dia mengobati orang tuanya sebetulnya tidak mampu, lalu dia mengusahakan gimana caranya ke luar negeri, padahal ke luar negeri kan juga butuh biaya besar ya, apalagi ke Jepang. Ya, saya kurang tahu persis juga sebetulnya kronologisnya bagaimana. Lalu di sana dia mengupayakan untuk mencuri secara ya mungkin tidak banyak orang yang bisa dia kenal. Mungkin dia baru dapat berita bahwa orang tuanya membutuhkan banyak biaya untuk operasi atau apapun itu. Tetapi kan sebetulnya bukan itu jalan satu-satunya. Secara di sana juga kan banyak orang Indonesia juga yang tinggal. Apalagi ada influencer yang tinggal di sana juga kan begitu. Ya, dengan akal sehat yang masih ada tentunya dia bisa minta tolong pada orang yang berwenang, mungkin ditunjukkan bagaimana caranya untuk ketemu orang Indonesia yang mungkin punya pengaruh di sana atau apapun itu. Seperti yang ini influencer bilang, jangan asal kirim orang ke luar negeri. Mungkin perlu juga dilihat ya kesantunannya, etikanya dan segala macam, karena bagaimanapun Indonesia kan termasuk negara yang dibilang sangat sopan santun, beretika, ramah dan sebagainya. Yaitu satu titik noda ini akhirnya jadi mencemarkan semuanya ya. Apalagi kalau di sana banyak orang Indonesia yang sudah cukup lama tinggal dan punya etikat perilaku baik. Nah itu tentunya akan jadi malu semuanya. Kan kalau kita bilang tentang psikologinya ya, kita nggak usah lihat-lihat yang jauh dulu deh. Ini memang beritanya dari cerita luar negeri ya. Mencuri di Jepang akhirnya booming ya. Iya. Di negara kita sendiri pencurian lokal itu banyak. Pencurian, pemalakan, pelanggaran hukum, itu banyak.
Karena mereka merasa ya nggak ada pilihan, cari yang gampang, kemudian risiko hukumnya kurang tinggi. Apa hukuman kita kurang kuat ya? Hukuman mati mungkin perlu nih direalisasi nih. Buat pencuri-pencuri nih. Apalagi pencuri uang rakyat kali ya. Senggol dikit gitu ya. Ya karena kan cukup banyak ya sekarang orang merasa wah terdesak. Alasan ini sangat klasik ya. Yeah. Keluarga sakit, orang tua sakit, anak sakit, pasangan sakit, melakukan tindak kejahatan, lalu membenarkan diri, merugikan orang lain. Apakah memang mungkin secara psikologi kita punya problem nih? Negara ini dengan kondisi psikologi negaranya, di mana orang-orang yang akhirnya menyerap kondisi psikologi yang kurang benar ini dan dibawa sampai ke negara asing. Padahal kan kita sudah punya wajib belajar zaman dulu. Saya rasa landasan moral kan kita negara beragama katanya. Negara beragama masa nggak diajarin sih landasan agamanya benar-benar lemah sekali. Sampai merugikan orang lain, mencuri, merusak nama negara demi sebuah kepentingan pribadi. Kan kondisi ini bisa jadi ada suatu problem di psikologinya ya. Dan ini sepertinya sudah bukan cerita 1-2 kali lah pencurian di negara ini. Banyak ya. Motor taruh sebentar, hilang. Helm taruh sebentar, hilang. Gerbang hilang bahkan. Dikiloin nih. Loh. Sendal hilang. Sudah ditutup pakai gerbang masih hilang. Iya, juga. gerbang yang hilang. Gerbang yang dicuri. Jadi cerita-cerita ini apakah moral kita sangat rendah padahal nakunya negara beragama yang dimana dalam agamanya konon katanya diajarkan moralitas, atau sebenarnya kita memang manusia yang punya cuma label tok bermoral tapi kelakuan nggak punya moral gitu ya. Ini kan moralitas rendah banget nih. Pencurian ini suatu tindakan yang di semua agama saya yakin ada hukumnya lah. Yeah. Tapi tetap dilakukan, pembenarannya selalu ya kebutuhan khilaf. Padahal kalau kita bilang ya lulusan sarjana sekarang banyak loh. Mereka bahkan beberapa yang seperti ini bisa sampai ke luar negeri gitu kan. Kan mereka nggak bodoh-bodoh amat, biarpun kita masih jujur aja secara IQ yang bodoh masih banyak gitu ya. Tapi bukannya memperkaya otak, yang sibuk malah memperkaya kantong. Dan menciptakan keluarga pemalas. Kenapa? Satu bekerja, sisanya tidur, menikmati, dan cuma jadi peminta-minta di rumah. Dan ini banyak di negara kita. Yeah. Dan ini sudah sampai kondisi yang cukup kritis ya. Satu anak bekerja untuk satu keluarga. Keluarga yang lain ngapain? Gak bisa kerja. Apakah ini budaya peminta-minta yang selalu kita wariskan turun-temurun dari generasi ke generasi? Orang tua yang pemalas, anak-anak yang harus jadi tulang punggung, kemudian ada beberapa anak yang memang secara skill dan secara kemampuan dan secara motivasi nol. Ini kan kritis nih kondisi ini. Yeah. Dan orang-orang ini sekarang kita kirim ke negeri seberang tuh. Berakhir di Jepang, negara yang tercoreng. Lumayan kacau kondisinya, Bu. Ada jalan nggak nih secara psikologi untuk memperbaiki kondisi yang saya rasa udah lumayan carut marut ini ya? Betul. Ini suatu apa ya, kalau saya bilang ya kayak badai yang luar biasa, bukan hanya sekedar angin apa ya, angin tiup yang mungkin hujan deras atau apapun, tapi karena begini, sejak kemungkinan ya salah satu faktor penyebabnya adalah karena kecanggihan teknologi, kemudian juga karena mungkin beberapa waktu lalu kita pernah dilanda COVID dan sebagainya. Efek-efeknya itu. Tapi kan semua negara mengalami ya. Kalau ini hanya terjadi di Indonesia kan ini luar biasa sekali efeknya. Berarti semakin canggih teknologi, ada kemungkinan moral kita semakin turun. Kita sudah miskin harta tapi juga miskin karakter. Karena efeknya menjadi luar biasa sekali. Dari sekian orang taruhlah 100%. Mungkin hanya 20-30% lah yang punya karakter yang lebih baik. Karena semuanya kita tertimpa musibah, tertimpa masalah, seluruh dunia misalnya. Tapi dari situ berapa persen yang bisa bangkit dan punya hal-hal perilaku yang positif dari segala kesulitan ini. Ya, melakukan hal yang terbaik dari yang terburuk. Itu. Lalu ternyata sisanya yang 70-80% itu ternyata melakukan hal yang kurang baik, yang mereka mengambil keputusan yang kurang baik juga, karena dengan kreativitas yang ada mereka melakukan hal instan hanya untuk memenuhi kebutuhan, taruhlah alasan mereka seperti itu, karena sudah tidak ada pekerjaan, kondisinya sudah berantakan dan segala macam sehingga perilaku-perilaku negatif
Itu kriminal-kriminal kecil, pencurian di warung, pencurian di toko, pencurian apapun itu mereka lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi itu kreativitas yang kurang baik menurut saya, ya. Jadi muncul perilaku negatif yang sudah sangat booming di mana-mana, di pelosok-pelosok bahkan ya banyak sekali. Sehingga ini akhirnya kemungkinan karakter-karakter ini yang dibawa ke luar negeri. Ya, karena dari rumah sudah punya karakter seperti itu, mungkin bertahun-tahun dialami dan mungkin tidak ketahuan kali ya. Ya. Sehingga dia mencoba, oke lah, pas saya lagi ke luar negeri nih, oh ada alasan kalau orang tua lagi sakit dan segala macam, dia mencoba dan ternyata gagal. Ya, itu karakter kita yang luar biasa yang saya bilang tadi bahwa dengan kecanggihan teknologi yang makin canggih ternyata kita menjadi semakin miskin karakter kita, semakin tidak baik. Padahal kan kita sudah mewajibkan ya. Zaman dulu ada wajib belajar 9 tahun. Setelahnya kalau nggak salah di pemerintahan sebelumnya, pendidikan moral, pendidikan mental, di mana-mana digaungkan. Seminar-seminar, pelatihan-pelatihan, mulai dari yang sifatnya individu sampai yang sifatnya publik di sekolah-sekolah. Oh, hasilnya masih nol ya? Yang salah siapa nih? Orangnya yang melakukan. Kalau kita bilang orang tua pendidikan moral yang mengkhususkan sekolah-sekolah yang mengadakan. Berarti para pendidik kita juga andil menciptakan generasi yang seperti ini, atau mungkin pendidiknya juga sama aja nih. Dana bantuan pemerintah masuk kantong. Yang penting kaya kantongnya, otaknya miskin nggak apa-apa. Kita banget nih. Kalau punya uang banyak buat apa? Beli rumah, beli mobil, bahagiain orang tua. Bahagiain otak kapan? Gak ada, gak perlu. Yang penting ada otot. Kapan majunya ya? Yeah. Kapan majunya? Bahkan saya banyak lihat konten-konten di luaran yang masih luar biasa ya. Semuanya dinilai dari segi materi, sudut pandang. Aku punya ini, aku punya itu. Abad 21, bukan abad 17, 18. Revolusi industri sudah lewat. Zaman materialistis sudah lewat. Zaman sekarang abad 21, gensi spiritual yang lebih maju. Masa masih mikir materi? Ketinggalan sekali. Kembali ke abad 17 aja sana. Bikin mesin uap. Ini jujur aja, kalau kita bilang manusia berevolusi, ya otak berevolusi, namanya awakening, kebangkitan. Kalau kalian masih pikir cuma tentang hidup materi dan hidup materi, kalian otaknya nggak evolusi. Yang terjadi malah di generasi seperti ini. Membenarkan tindakan salah untuk sebuah hal yang kalian rasa penting. Kan belakangan mulai kacau nih, kayak pendidikan PPKN atau PMP zaman dulu juga udah mulai terasa gagal. Di mana golongan-golongan tertentu merasa posisinya di atas negara. Padahal udah diajarkan, kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, apalagi golongan. Sekarang golongan tertentu ngeblok, menganggap diri lebih penting daripada negara, melawan pemerintah, melawan aturan negara. Mau jadi apa? Padahal pendidikan PPKN ini masih ada ya. Sampai zaman kuliah juga masih diulang-ulang kok. Apa kalian tidur mungkin waktu kuliah ya, makhluk-makhluk ini? Atau mungkin nggak lulus SD kali ya? TK langsung jadi TKW, TKI. Dengan harapan apa? Kantong tebel, otak kosong. Kita lanjut lagi lebih jauh ya. Ini menarik ini. Kan budaya kita katanya budaya timur. Katanya konon, lagi-lagi katanya. Karena realita sama katanya ini jauh sekali. Entah katanya siapa ya. Kita orang yang bermoral. Ya kan? Kita orang yang berbudi pekerti. Kita orang yang ya punya adat lah. Punya budaya. Katanya kan gampang sungkan orang Indonesia. Tapi nyolong kok nggak sungkan ya? Apakah mungkin label yang kita berikan untuk diri kita orang timur ini hanya sekedar label aja, Bu? Padahal realitanya jauh dari label, apa sekedar pelabelan diri, pencitraan gitu. Kali orang timur memang berantakan tapi citranya baik gitu. Apakah seperti itu? Dari sudut pandang psikologinya gimana nih, Bu? Ya, kita kan melabeli diri kita nih sebagai orang timur yang baik katanya, bermoral gitu. Kalau di hutan nggak ada itu. Iya, sayangnya itu bahwa mereka sudah tidak tahu budaya malu. Ya. Malu itu sudah menutup pikiran-pikiran mereka.
Yang penting kebutuhannya terpenuhi gitu. Jadi entah malu kepada teman, malu pada orang tua, malu pada siapapun itu, apalagi sekarang malu kepada negara, mestinya tahu gitu. Jadi seseorang itu berasal dari mana, melakukan apa, apalagi itu lintas negara, tentu akan diketahui ya. Lalu itu bisa dipersepsikan mencerminkan budaya kita. Ya, budaya mencuri ternyata kemungkinan dia biasa melakukan gitu di negara sendiri. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kemungkinan dia lolos dengan berbagai cara ya di tingkat nasional, lalu dia melakukan itu di tingkat internasional. Dia mau menguji. Lokal dulu, nyuri di kampung dulu ya. Betul. RT dulu, kampung. Keterampilannya sudah dengan modal yang luar dipoles. biasa, ya ternyata salah keterampilan itu ya. Ternyata di sana hukumnya beda ya, khilaf dilarang gitu. Betul. Nah, dia pikir di Indonesia sudah kebal hukum lah. Mungkin dengan caranya bagaimana saya tidak tahu. Nah, baru Kan 1 kalau bulan. kan di sini jualan air mata paling gampang kebal hukum. Bikin pernyataan gitu bersalah ya? habis itu. Ya, gampang. Saya juga bingung. Iya. Itu sangat-sangat disayangkan ya. Akhirnya orang menilai bahwa begitulah karakter kita orang Indonesia. Boleh nggak sih Bu? Atau benar nggak sih Bu? Menggunakan alasan stres dan tertekan sebagai pembenaran ini? Bagaimanapun kita tidak bisa mencari atau membuat keputusan yang keliru ya untuk suatu perilaku kejahatan. Menurut saya gitu. Oke, orang boleh stres, boleh cemas, boleh depresi ya karena satu masalah. Tetapi ternyata solusi yang dia lakukan atau solusi yang dimunculkan itu adalah suatu perilaku yang tidak baik. Nah, itu yang salah, Pak Berry. Katanya ke Jepang mau cari rezeki halal ya, tapi Ya. ternyata cari jalan pintas. Visa kerja apa bisa nyolong kali yang dia punya tuh ya. Ya, itu juga banyak faktor. Kalau kita mau bikin perubahan ya dari kondisi ini ya, pasti harus cari yang paling dasar dulu dong. Dari saat manusia itu dilahirkan ke dunia ini, Ya. manusia kan mencontoh, mengcopy. Ya dari level yang paling dekat dulu lah, orang tua. Kita panggil orang tua lagi nih, sukaan Pak Sutradara. Pak, salahnya siapa Pak? Bu, kalau dari sudut pandang psikologinya bisa dibantu deh nih Bu, kasih masukan Bu. Dari level paling dasar dulu deh, kita akan ulas naik nanti ke tingkat yang lebih jauh sampai internasional kali ya. Kita mulai dari level paling kecil lah, lokal, scoop lebih kecil dari lokal, keluarga dulu. Ya. Ya. Belief seperti apa sih, atau keyakinan seperti apa, atau bentuk pendidikan seperti apa sih yang sebaiknya orang tua tanamkan ke anak-anaknya begitu baru lahir? Ya. Tentunya nilai-nilai positif lah ya. Kebiasaan, pola asuh yang baik ya. Kalau itu dengan orang tuanya sendiri berarti dengan orang tuanya. Kalau tidak ada orang tua berarti orang dewasa sekitarnya. Ya, banyak hal ya, mungkin juga pengasuh atau kakek, nenek atau di tempat panti asuhan atau apapun itu. Tentunya orang dewasa sekitarnya yang punya nilai karakter yang positif, yang baik dan ingin memberikan hal-hal yang baik pula untuk anak-anaknya kelak suatu saat ya. Itu pasti akan memberikan yang terbaik juga. Taruhlah tidak harus dari sifatnya yang baik, tetapi dari lingkungan. Nah, bertambah usianya nanti dia akan bertemu dengan lingkungan sekolah, lingkungan kegiatan lain, dan seterusnya, pekerjaan dan sebagainya. Itu. Kalau dari keluarga? Jika dari keluarga tadi ya, diizinkan kan paling enak ya, baby sister paling murah itu adalah tablet ya, ataupun mungkin handphone ya. Kan itu banyak guru-guru luar biasa ya di handphone kita ya. Guru-guru dengan film-film ya kelihatan baik lah. Ambil satu contoh lah, film terkenal Robin Hood lah, mencuri untuk masyarakat. Itu kan juga belief nggak bagus dan jadi terkenal. Melegalkan sebuah pencurian, kalau orang itu jahat boleh dicuri terus dibagi. Kriminal demi rasa berbakti itu boleh. Di film-film kita juga lumayan banyak tuh sinetron-sinetron seperti itu, berbuat kejahatan untuk sebuah kebaikan yang lebih besar. Dan kayak legal-legal aja, dan dari kecil udah dicekokin beginian. Ngeri nggak sih Bu? Iya. Yang pentingnya pada saat menonton film itu harus didampingi sebetulnya ya. Jadi sah-sah aja. Orang tuanya sibuk Bu. Makanya cari baby sister murah.
Yaitu Kan kita kerja demi anak-anak, nggak sempat nemenin, sibuk. babysitternya mesin. Iya. Ya, Abangnya itu dah. indukan kucing tuh sempat nganggur nemenin baby tiap hari kan gitu ya. Ya itu susahnya orang tua zaman sekarang yang mungkin sekitar 30, 40 yang kurang bisa melihat bahwa perlu menanamkan hal positif yang baik pada anak-anaknya, kadang-kadang hanya menyerahkan pada mesin-mesin itu. Ya. Padahal bagaimanapun mesin itu kan tidak punya perasaan ya, artinya tidak bisa diajak komunikasi yang betul-betul secara manusiawi gitu. Nah, disitulah orang tua harus berperan. Seberapapun banyaknya lamanya, itu orang tua harus mampu untuk mengajak anak berkomunikasi. Kalau Lalu kita juga, ngobrolin peran nih, nah ini menarik nih. ya, Sedikit menyela nih sedikit Bu, karena Bu Oke. Pauline mengangkat topik tepat sekali. Orang tua berperan. Kalau orang tua mengajarkan anak untuk berbakti, benar atau salah Bu? benar. Berbakti di atas segalanya, benar atau Oh salah? no, tidak. Ada batasan berbakti yang tepat nggak sih Bu? Karena Ya. ini kan ceritanya anak berbakti nih, sampai Ya. nyuri, wah hebat. Ya, Buat ya, apa berbakti orang tuanya sakit? Oke. Ya, tapi bagaimana menurut saya sih orang tuanya itu juga tidak setuju. Kemungkinan tidak setuju dengan caranya. Berbakti sih boleh, oke, cara dia berusaha untuk mengobati orang tuanya. Nah, kemungkinan dia dengan diam-diam atau caranya ternyata yang dia lakukan adalah sesuatu yang sangat memalukan, mencuri. Nah, menurut saya sih pasti orang tuanya juga akan malu ya, karena dalam pikirannya orang tua tidak menyuruh untuk melakukan itu. Kan banyak nih orang tua, nggak pernah lah orang tua ngajarin yang nggak baik, orang tua ngajarin yang baik gitu. Tapi tiap hari Bu, orang tuanya telepon ngeluh Bu, nggak punya duit, lagi susah. Kapan kamu kirim buat orang tua? Kayak gitu kelakuan, itu gimana Ya, nih? Ya. Kompleks Antara sekali. yang mau ya bener-bener ini ya, bener-bener paradigmanya luar biasa ya, plot twist banget ya. Ya. Di satu sisi pingin anaknya bahagia, aku pinginnya anak-anakku bahagia, tapi tiap hari direpotin, diberatin gitu, ditanyain, dimintain gitu. Dan itu kan orang tua modelan plus 62 banyak Bu. Ya ini orang tua tidak mandiri ya saya kira karena No offense ya, berbagai tapi plus alasan 62 banyak tadi banget nih Bu. Sebetulnya bukan alasan juga untuk dia meminta, menuntut dan sebagainya. Selagi dia masih mampu untuk bekerja, banyak orang tua juga sudah merasa fisiknya sudah tidak bisa Kan mendukung dan sebagainya masih bisa bekerja dengan cara apapun. kan tokoh-tokoh kita banyak Bu. Memberikan sebuah konsep sejak anak-anak masih kecil untuk mempensiunkan orang tuanya, membahagiakan orang tuanya, menafkahi orang tuanya. Jadinya orang tua manja itu Bu. Ini salahnya siapa nih? Salah pendidiknya? Salah orang tuanya. Oh, Kembali lagi mental ya, ini soal mental ya. mental dan paham-paham salah seperti ini kan masih berkembang Bu. Bahkan sampai sekarang masih banyak loh tokoh-tokoh kita yang bicaranya seperti itu. Nggak tahu saya belajarnya di mana, mungkin mereka lebih pintar ya. Karena saya kan cuma di hutan aja. Tapi akhirnya itu melahirkan orang tua manja dan anak-anak korban. Di mana anaknya melahirkan korban selanjutnya turun-temurun ini. Ya. Kalau kita bilang gini, warisan dari negeri seberang, dari Belanda sana yang jajah kita katanya 350 tahun, di Belanda nggak kayak gini pendidikannya. Kayak gini ya. Kalian jiplak dari mana tuh? Negeri lain lagi kali. Betul, makanya saya bilang tadi dengan kecanggihan teknologi dengan apapun ternyata karakter kita bukannya makin berkembang juga tapi semakin menurun. Kita menjadi amoral, menjadi tidak punya empati bahkan simpati pun tidak gitu. Jadi sok pinter. Sok pinter, lalu membuat keputusan sendiri dengan kreativitas sendiri, dia pikir wah bahkan akan bisa lolos, bahkan akan bisa menguasai. Kan sekarang banyak nih Bu, public figure yang baca ya dikit atau searching di mesin pencari sedikit, baca kulitnya dikit, tampil depan kamera udah kayak meyakinkan gitu, padahal jam terbang dan pengalamannya nol. Ya. Kan banyak sekali tuh. Ya. Dan itu dibangga-banggakan loh di plus 62 ini, kelihatan keren. Apalagi kalau duitnya banyak Bu, wah. Ya pun otaknya nggak tebel-tebel amat gitu. Ya. Tadi kita udah dapat ya, dari yang paling kecil lah, dari keluarga. Orang tua kasih contoh lah ya. Contoh. Tanamkan sejak kecil pendidikan mental, pendidikan moral. Bukan cuma kerja, nanti kamu kerja yang baik, cari duit yang banyak, bangunin rumah buat ortu, bangunin rumah buat keluarga, sekolahin adik-adikmu. Ini penyakit mental ini. Tapi diterima.
anak sudah sejak kecil dikasihnya beban. Ya. Ya kan? Ya. Makanya kan kemarin sempat ada konflik tuh. Sempat ribut tuh. Mana yang seharusnya berbakti, orang tua yang berbakti sama anak, apa anak berbakti sama orang tua? Kan anak nggak minta dilahirkan sama orang tuanya. Tapi anaknya dipaksa berbakti. Sukarela berbakti baik, tapi bukan kewajiban. Tapi di sini di banyak daerah jadi kewajiban anak harus berbakti. Biarpun orang tuanya bilang enggak lah, kita pingin anak kita bahagia. Tapi tuntutan yang disampaikan tersirat itu, wah tiap hari Bu bombardir tuh. Harus ini, harus itu. Teman-temanku punya ini, aku juga kepingin. Namanya orang tua ya kepingin lah kasih anak. Akhirnya anaknya tertekan. Akhirnya orang tuanya kepingin halalkan segala cara. Begitupun sebaliknya. Orang tua curhat ke anak, nih tetangga sebelah udah begini nih. Kok ibu atau bapak belum? Akhirnya anak bekerja lebih keras. Bahkan gak sedikit yang jual diri untuk hal begituan. Terjadi plus 62. Negara lain juga mungkin banyak. Tapi negara kita katanya orang timur yang mentalnya bagus. Yang katanya moralitasnya tinggi. Kemarin beberapa sahabat mencoba mengungkap tuh. Hal-hal ilegal seperti itu dilakukan. Dan cukup banyak. Dan hampir gak terkontrol. Dan itu terjadi kalau kita mau telaah psikologinya kemarin kita cari. Faktor mereka ya sama pasti. Beban keluarga, beban orang tua, beban anak-anak, beban adik-adik. Ditambah mental dan moralitas rendah serta skill nol yang gak bisa membuat mereka kerja dengan normal. Kepinginnya kerjanya ringan, duitnya besar. Karena ekonomi keluarga, dapur keluarga baru bisa nyala kalau duitnya besar. Dan buat mereka semakin tinggi materinya, itu berarti semakin sukses. Biarpun otak juga nggak dipelajarin sama sekali. Dan ini tadi ya, jadi untuk para orang tua, kasihanlah anak-anak kalian kalau kalian nggak didik yang benar sejak kecil. Ya kan? Konsep banyak anak banyak rezeki sudah mulai harus direvisi lah ya. Punya anak itu rezeki iya, tapi didik anak yang baik rezeki yang lebih baik. Lalu nih pendidikan, tadi kita masuk ke pendidikan keluarga Bu. Sekarang kan banyak tuh daycare itu, menjamur ya. Tempat-tempat seperti itu perlu nggak sih pengajarnya juga memberikan pendidikan yang jelas? Karena saya banyak lihat ya kunjungin beberapa daycare sejak kapan hari. Anak ditaruh di sana, nggak lama yang jaga si anak, tapi sibuk sama handphonenya. Scroll, beritanya keluar keras, yang dia tonton juga bukan berita positif dan tidak ada yang mengingatkan karena dia cuma pikir jaga bayi tidur. Ya. Tapi sebenarnya kan cerita itu udah masuk ke bawah sadar si anak-anak kecil itu. Nah ini perlu ada regulasi khusus nggak untuk daycare biar lebih baik itu Bu? Atau mungkin ada pendidikan psikologi khusus? Atau wajib didampingi seorang psikolog lah paling nggak satu buah daycare? Iya, sebetulnya disayangkan juga ya. Daycare itu tujuannya apa sih? Mendirikan daycare itu untuk apa? Nah orang tua sibuk Bu. Mungkin ya itu awalnya untuk penitipan anak. Kan mungkin istilahnya hanya penitipan anak. Di saat orang tua bekerja dari sekian jam pagi sampai sore sehingga karena tidak ada orang yang menjaga dan sebagainya dititipkanlah di sana. Penitipan ini kan berarti hanya bersifat dalam menjaga, mengurus dan merawat anak kan. Sehingga ya secara fisik saja yang mungkin yang diberikan mengganti popok, memberi makan, minum, susu, memandikan dan sebagainya. Jadi tidak lebih dari itu. Jadi tidak mengajarkan tentang nilai-nilai positif, mungkin juga akhlak-akhlak yang baik dan sebagainya. Nah, tugas mereka mungkin juga hanya seperti itu. Toh mungkin secara nominal honornya juga secukupnya itu ya. Gitu. Ya itu yang mereka lakukan. Jadi selama anaknya oke-oke aja, tidak ada bekas jatuh atau apapun ya, anaknya oke, anaknya makan, sudah mandi dan sudah beres. Nah sebetulnya selebihnya itu juga adalah tugas orang tua. Gitu setelah dikembalikan lagi. Ya, kemungkinan itu ya jawabannya karena kan kalau saya lihat tapi kalau sama orang tuanya cuma kembalinya malam cuma nemenin tidur gitu aja Bu, dan di daycare satu hari penuh dengan berita handphone dan televisi menyala, sinetron mahadasyat. Betul. Gimana nih Bu? Ya, itu disayangkan juga karena sebetulnya waktu yang efektif itu adalah saat memang dari pagi sampai sore kan sibuk Bu. Sibuk itu dah. Dan kita kerja untuk anak-anak. Kembali lagi sibuk orang tua dan waktunya itu sudah dihabiskan dengan kegiatan yang mungkin monoton itu aja. Ya dengan perilaku sehari-hari
tidak perlu pakai babysitter, mungkin nenek juga bisa atau anak kecil juga bisa, adiknya, kakaknya melakukan itu mungkin juga bisa. Sama scroll semua Bu nanti. Betul, jadi yang menjaga pun ya iPad. Sebisanya. Dilema nih. Dilema, karena kan sudah pulang, anak juga sudah capek, ngantuk, orang tua juga capek, sehingga waktunya itu kan tidak berkualitas lagi. Sisa-sisa waktu itu adalah sisa-sisa untuk mau istirahat. Gitu. Betul. Ya, Dan saat orang tua pulang lihat anak kok kayak begini marah-marah, salahin daycare-nya. Atau salahin babysitter-nya. Kan nggak mungkin salahin iPad-nya. Nanti iPad disalahin gara-gara kebanyakan nonton iPad nih. Gak dikasih solusi tapi berhenti nonton. Terus ngapain anaknya? Orang udah terbiasanya nonton kok. Yeah. Gak dikasih kegiatan. Kompleks hal seperti ini. Tapi ini terjadi ya. Karena ini terjadi penurunan moral yang terus menerus loh. Zaman saya masih agak muda dulu ya. Ngobrolin isu SARA jadi bahan bercandaan. Sekarang dikit-dikit undang-undang ITE. Penistaan agama. Masyarakat jadi super sensitif. Otak-otaknya jadi degeneratif. Apakah ini tanda-tanda kesalahan sistem pendidikan kita juga Ibu? Secara psikologi nggak dipandu dengan baik mungkin sistem pendidikannya. Hanya sibuk dengan nilai yang tinggi, semuanya di rating, dapat nilai A, dapat nilai 9, 10 yang terbaik, mau moralnya rendah, bukan urusan guru-guru. Anak-anak yang kelakuannya berantakan, aneh, yang penting nilainya tinggi tetap lolos. Tapi anak-anak yang perilakunya baik, yang punya empati, dan dicap kurang pintar, nggak dinaikkan kelas. Ataukah sebaiknya mungkin perilaku ini juga ada nilainya Bu untuk syarat naik kelas? Iya, beberapa sekolah sekarang sudah melakukan itu ya. Jadi sebetulnya sebagai pendidik terutama itu tidak hanya secara teori, nilai-nilai di atas kertas saja. Jadi perilaku pun perlu dilihat. Dan kalau memang betul-betul pendidik yang benar, tentunya dia punya pedagogik ya, artinya ilmu-ilmu untuk bisa menuntun lah, mendampingi para murid, para siswanya untuk menjadi lebih baik. Karena mereka itu kan berasal dari berbagai keluarga ya, tentunya dengan pola asuh yang sangat beragam. Nah, bagaimana caranya menyeragamkan semua itu dalam sekian jam di suatu komunitas yang namanya sekolah. Itu memang tidak mudah. Tentunya guru itu pun harus punya rasa empati yang besar, ya, cinta yang besar juga, tangki cintanya juga harus besar. Lalu juga rasa untuk mengasihi, menyayangi itu juga besar. Artinya kalau ada beberapa yang kurang pas, itu tentunya harus ada minat yang kuat untuk bisa mengubah, ya. Dan tidak hanya perhatian pada yang orang yang berkecukupan, tetapi juga yang rajin, yang mungkin tanpa ada masalah, sering tidak ada masalah dan sebagainya, itu tentunya juga harus diberi perhatian. Itu yang kadang-kadang lupa. Cuman memang mungkin karena mental juga, jadi beberapa guru itu tidak melihat itu, tidak memberikan itu, karena mungkin faktornya juga sudah faktor uang. Lagi-lagi ya? Ya. Faktor uang. Uang ini penting nggak sih Bu? Kok kayaknya semuanya salahnya uang gitu ya? Karena uang orang bisa mencuri. Ya karena uang orang bisa mencuri, karena kan ini juga jadi sesuatu yang memprihatinkan ya, dimana sampai hari ini generasi setelah kita masih sebagian besar lah orang-orang juga masih menganggap pencapaian materi adalah segalanya. Beberapa mulai baik, biarpun baiknya juga belum tentu kadang baik-baik banget gitu ya, mulai ke spiritualitas melenceng juga banyak, tapi awakening lah, pola pikir lebih maju. Hidup ini bukan tentang mengumpulkan paling banyak. Makna kata sukses sudah belakangan bergeser. Kalau dulu kata sukses adalah mereka yang berhasil menciptakan sebuah karya bermanfaat buat manusia, buat kehidupan. Kalau sekarang sukses jadi yang ngumpulin paling banyak. Ini kemunduran otak nih Bu. Yeah. Kemunduran budaya. Di semakin maju budaya, mereka berpikir bukan ngumpulin banyak, bukan serakah. Harus punya tabungan segini, harus punya mobil atau rumah dengan harga segini. Itu pemikiran abad 17, 18. Sudah kelewat. Ya kan? Tapi kan masyarakat kita begitu booming dunia online, yang dicari berita-berita flexing seperti itu.
dan kepingin jadi seperti itu dan lupa akhirnya, lupanya apa sih? Lupa belajar yang lebih baik, ya kan? Tadi dari segi keluarga udah, dari segi pendidikan lah sejak dasar juga sudah. Kemudian kemasyarakatan ya Bu yang lebih luas. Kalau pendidikan di sekolah mungkin masih bisa terkontrol dengan cara apa? Mungkin sekolah dilengkapi sistem yang lebih baik, pemantauan yang lebih ketat, penanaman konsep dan pengetahuan yang lebih baik. Silabus pendidikan yang juga mulai menekankan hal-hal berkaitan dengan moral, berkaitan dengan pola pikir, ya kan? Lalu sekarang kalau hal yang lebih luas Bu, masyarakat. Sebagai seorang psikolog Bu, apa sih yang bisa dibantu untuk memperbaiki ini untuk masyarakat kita? Ya, untuk di masyarakat lingkungan yang lebih luas dari keluarga, tentunya kita bisa memilih dan memilah dengan siapa kita akan berkomunitas ya, berkumpul. Artinya kalau memang kita itu tahu bahwa perkumpulan kita itu dengan anak-anak yang memang atau teman-temannya memang berkualitas secara kepribadian, suka melakukan hal yang buruk dan sebagainya, ya kita sebaiknya tidak ikut berkumpul dengan mereka karena itu tidak akan menambah hal-hal positif dari diri kita, nilai-nilai positif untuk diri kita. Nah, tentunya kalau kita semakin dewasa, tentu kita bisa memilih dan memilah lagi. Oh, ini kita kumpul dengan orang-orang yang memang memikirkan masa depan. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga keluarga dan sebagainya. Tentunya juga kepribadian menjadi lebih baik. Nah, dari situ dengan siapa kita bicara, dengan siapa kita berkomunikasi, dengan siapa kita saling bertukar pikiran, itu akan menambah wawasan seseorang untuk menjadi lebih dewasa, lebih baik lagi. Nah, salah satunya kalau kita bisa belajar dari situ. Kalau kita melakukan sesuatu, tentunya jangan spontanitas, jangan tanpa pertimbangan misalnya gitu. Kita lihat dulu apa efeknya, apa kekurangannya, apa kelebihannya dan segala macam. Dari komunitas itu kan kita bisa saling sharing. Ya, sering-sering sharing lah dengan apa yang kita miliki, mungkin pengalaman orang lain dan sebagainya, jangan sampai terjadi pada diri kita. Nah, kalau kita sudah punya wawasan, pengetahuan, modal tentang melakukan suatu hal itu ada risiko dan tidak, dan bagaimana risikonya ringan atau berat dan segala macam, tentunya hal-hal yang terjadi seperti pencurian di luar negeri itu tidak akan terjadi ya. Artinya kita mempertimbangkan banyak hal. Janganlah kita punya pengendalian diri, kita punya pikiran-pikiran dewasa yang melihat bahwa ini akan ada efek yang luar biasa yang berat bila kita nekat melakukannya. Gitu ya Pak Ber. Ini sudah menarik ya untuk masyarakat, komunitas ya. Bis community ini penting ya. Masuklah komunitas-komunitas yang sehat ya kan. Dan ini perlu sekali, termasuk kalian yang merantau ke luar negeri sana, bangunlah sebuah komunitas yang bisa berbasis, bisa konseling. Sebenarnya satu sama lain tidak saling menghakimi, dan yang utama dengan bahasa yang satu sama lain ya bahasa asli kalian lah dari negara asal kita ya. Sehingga komunikasi juga baik karena ini mempengaruhi banget. Kemudian di sisi yang lain mungkin dari segi pendidikan tadi sedikit ya, di sekolah-sekolah ya ada baiknya pendidikan kewarganegaraan, budi pekerti juga disertai simulasi kasus nyata. Seperti tadi, kalau kamu ke negara asing, kamu kelaparan, gak punya uang, pilihan sehatmu apa? Pertanyaan-pertanyaan yang real seperti ini penting. Ini sudah tertanam masuk ke bawah sadar si anak. Oke, kalau suatu saat ini saya alami maka langkahnya begini. Kalau orang tua lagi kesusahan, lagi begini, langkahnya apa? Mungkin hal-hal yang terapan seperti itu penting untuk pendidikan kita. Bukan cuma teori yang akhirnya diuji lalu nggak ada fungsinya. Ya ada fungsinya, kecil sekali. Kemudian untuk orang tua di keluarga nih ya, jangan menanamkan harapan sukses instan, ya kan? Tapi tanamkan tentang nilai sebuah perjuangan yang jujur. Tanamkan untuk menghasilkan sebuah karya, bukan mengumpulkan uang paling banyak. Harapan kami, orang tua juga lebih pintar, nggak terbelakang, yang dikit-dikit harus sukses dengan cara yang kurang tepat atau dengan pencapaian sukses yang nggak tepat. Kemudian ajari tentang tanggung jawab sehat, di mana tidak mengambil tanggung jawab di luar kemampuannya. Sekarang anak-anak buat
gak usah lah buat keluarga, buat pacarnya aja rela berkorban apa aja, dijualin, ngambil tanggung jawab, penanggung beban pasangan, keluarga, pasangan. Ini udah mulai gak sehat nih, otak-otak bermasalah ini. Dan bangga, habis itu ngeluh, terbeban, akhirnya cerai. Banyak. Ngapain? Berpikir realistis lah. Tanggung beban yang kamu bisa. Kalau kamu gak bisa, sampaikan gak sanggup. Itu normalnya. Jangan jadi gak normal. Kan kalian terakhir nggak sakit jiwa, jangan bikin diri kalian jadi sakit jiwa lah dengan hubungan-hubungan sakit jiwa tersebut ya. Kita kembali lagi, Ibu Pauline. Iya. Ada pesan atau saran yang mau disampaikan nggak buat para pendengar kita terkait cerita tadi? Boleh tentang pendidikan, boleh tentang moralitas, atau apapun deh. Ya, ini kompleks sekali ya, banyak ya. Sepertinya hanya satu kejadian mencuri, tapi kan cerita di baliknya itu banyak sekali ya. Segudang faktor-faktor atau variabel-variabel yang pengaruh itu bisa saja terjadi apa saja. Jadi bisa juga jadi perilaku, kemudian kebiasaan-kebiasaan, pola asuh juga masuk di situ, pendidikan juga ada, inteligensi juga ada, ya banyak faktor. Nah, kalau yang seperti ini tentunya untuk ya manusia memang tidak sempurna, tetapi kita berusaha menjadi lebih baik lah. Ya, untuk para orang yang melakukan hal-hal yang mungkin dianggap nanti akan bisa berhasil lolos ya, sesuatu yang menyimpang, ya tindakan-tindakan kriminal atau apapun, sebaiknya stop sampai di sini ya. Kalian jangan lakukan lagi itu, karena bagaimanapun itu akan merusak kehancuran kalian sendiri, merusak masa depan. Bukan hanya diri sendiri tetapi juga anak, pasangan, keluarga atau siapapun itu gitu. Lalu juga yang terutama merusak moral. Moral ini tidak hanya moral dalam keluarga tetapi lingkungan dan bahkan moral dalam negara. Sampai kalau ini bisa terjadi seperti yang sudah kejadian itu sungguh luar biasa memalukan ya. Ini belum hal-hal lain yang bisa dimunculkan. Tetapi jangan sampai terjadi lagi perilaku-perilaku lain yang membuat negara Indonesia juga menjadi tercoreng namanya. Sebaiknya kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, sekalipun sudah di zaman teknologi lebih canggih, semuanya serba instan, tetapi karakter kita bukan hal yang instan. Karakter kita harus diproses melalui banyak hal, banyak tempaan, banyak tanggung jawab, banyak faktor yang mendukung untuk menjadi manusia yang menjadi lebih baik. Ya. Oke, terima kasih Ibu Pauline. Ini pesan yang menarik ya. Pesan untuk para agensi, untuk pemerintah ya. 1, kirim orang-orang yang memang terseleksi dengan baik, bukan yang nyogok paling banyak. Karena sampai hari ini berita yang saya dapat masih lah berangkat luar negeri berani bayar berapa. Nah ini perbaiki ya regulasi hal seperti ini. Jangan serakah lah tapi bikin malu. Lengkapi mereka dengan kemampuan stress management. Berangkat ke negeri asing itu stressingnya pasti tinggi. Ajari. Kemudian pelatihan keuangan yang tepat lah sehingga nggak berantakan. Karena mikirnya berangkat luar negeri hanya untuk uang instan dan cepat, tapi habis itu akhirnya kena tipu. Banyak. Lalu sistem pengaduan darurat ini penting sekali ya. Jadi untuk para sahabat di luar negeri ya paling nggak lengkapilah dengan hotline respon cepat. Dan ingat, respon cepat, kasih nomor telepon, di telepon nggak ada yang ngangkat. Ini penyakit +62 ya, apalagi sektor-sektor publik yang penting. Di telepon yang jawab mesin penjawab, nunggunya aja bisa berjam-jam. Akhirnya pulsa habis duluan, gagal menyampaikan keluhan. Banyak. Ya kan? Dan tolonglah jangan kirim anak bangsa kita ke luar negeri cuma untuk sebuah mimpi duit instan ya. Padahal di negara ini lapangan kerja banyak. Lapangan kerja banyak. Dan sekali lagi buat para pelamar kerjanya, jangan cuma cari duitnya, tapi pertimbangkan apakah skill kalian layak dibayar mahal atau tidak. Kalau nggak punya skill, perdalam skillnya yang benar. Bukan hanya pingin duitnya aja tapi nggak punya kemampuan. Ini banyak. Kan kemarin dibilang wah banyak sekali PHK. Tapi banyak juga yang ngeluh cari pegawai susah. Karena kebanyakan pegawai nggak punya skill. Kalian poles skill kalian. Kalau kalian dibayar murah dengan skill rendah itu wajar. Jangan berharap mau bayaran tinggi tapi skillnya nggak dipoles. Nah ini. Akhirnya terjadi apa? Pekerjaan-pekerjaan ilegal yang kalian ambil.
Dan itu akhirnya kalian menghasilkan generasi penerus kalian yang lebih nggak benar lagi. Perbaikilah. Semoga podcast ini membawa hal yang baik, yang positif ya, karena cukup memprihatinkan banyak hal yang kita bahas di podcast ini, dan sudut pandang kami belum tentu benar, tapi semoga bisa jadi sebuah acuan baru, pemikiran baru tentang kondisi yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat dari sudut pandang psikologinya. Terima kasih semuanya, semoga membawa hal yang positif dan baik. Kita akan ketemu lagi di podcast-podcast kami dengan tema-tema lainnya. Terima kasih, bye-bye.